Setelah di video sebelumnya kami membahas kelebihan dari QJ SRT 700 SX ini, tidak lengkap kalau kita tidak membicarakan kekurangannya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari motor ini setelah digunakan selama kurang lebih 2 minggu. Kira-kira apa aja sih kekurangannya? Langsung aja kita bahas 4 kekurangan dari motor ini. Kalau di bagian video terkait kelebihan motor ini ada di segi fitur, tapi fitur motor ini juga masuk ke dalam bagian kekurangannya. Jadi ada beberapa fitur yang sayangnya tidak terdapat di motor ini. Pertama adalah dia tidak memiliki riding mode. Jadi untuk motor 700 cc, 2 silinder, lalu juga dia tipe adventure seperti ini, sebenarnya riding mode dibutuhkan karena motor ini harusnya memiliki habitat di area off-road atau terabasan yang ringan untuk jalur-jalur off-road, sehingga untuk menyesuaikan keluaran tenaga, lalu juga untuk traction control dan segala macam, sebaiknya ada riding mode. Tapi di motor ini dia belum punya riding mode. Lalu untuk tuas gasnya dia juga masih menggunakan kabel, belum throttle by wire. Lalu di speedometernya juga menjadi sisi yang disoroti, karena kalau bisa dilihat di sini layarnya padahal besar tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga kalau dilihat layarnya hanya terkesan biasa aja, bahkan untuk motor 700 cc dan juga adventure sepertinya masih banyak yang perlu ditingkatkan. Sini nggak banyak informasi yang tersedia, bahkan sebenarnya dia sudah punya fitur konektivitas. Cuma konektivitasnya nggak membantu banyak sini, karena sini ada beberapa MID. Nah, sini ada mobile Bluetooth. Jadi dia bisa terkoneksi dan hanya menampilkan informasi musik serta koneksi telepon berupa telepon. Belum ada fitur navigasi dari layar ini. Dan beberapa informasi juga masih kurang jelas, seperti di indikator bahan bakar ini dia hanya model bar-bar seperti ini, tapi tidak ada informasi seberapa akurat sisa bensinnya. Kekurangan yang kedua dari motor ini adalah di segi pencahayaannya. Di depan dia sudah pakai proyektor sebenarnya lampunya, dan kalau kita nyalain, nah di sini lampu dekatnya ada di bagian atas, lalu untuk lampu jauhnya ada di bagian bawah. Sebenarnya kalau untuk jalanan perkotaan dia masih terbilang cukup menerangi area depan. Tapi ketika melewati jalan yang agak gelap atau bahkan hujan deras, dia lampunya jadi cukup kurang, sehingga ya masih membutuhkan lampu tambahan. Itulah sebabnya di bagian bawah ini ada aksesoris kiri kanan lampu tambahan yang membuatnya lebih oke untuk diajak perjalanan jarak jauh. Ya sebenarnya plus minus, tapi harusnya lampunya masih bisa ditingkatkan. Kekurangan yang ketiga adalah posisi ridingnya. Nah, tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di QJ motor SRT 700 SX. Dia punya tinggi jok 825 mm dan bobot sekitar 243 kg. Tapi yang cukup menjadi sorotan adalah posisi joknya. Jadi kalau duduk seperti ini, kayak masih ada sisa ruang yang cukup banyak di bagian belakang.
Nah, ini. Tapi kalau terlalu ke depan, ini juga masih agak jauh. Berbeda dengan beberapa motor-motor adventure yang ada di kelasnya, joknya tuh ngefit dengan pengendaranya. Tapi yang ini masih kayak ada agak ruang yang sebenarnya bagian jok pemboncengnya ini ketika tidak ada pembonceng harusnya bisa menjadi lumbar support sehingga jadi lebih nyaman. Kalau seperti ini, kalau di bagian depan dia masih jauh, tapi kalau di bagian belakang ke bagian stangnya jadi terlalu jauh. Kemudian kekurangan yang terakhir atau keempat adalah di segi perlindungan dari motor ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan mungkin di video sebelumnya, kalau setiap Anda membeli motor ini, ada beberapa part yang menempel yang sekarang ada di motornya tidak Anda dapatkan sebagai peranti standar. Jadi seperti di depan, ini ada crash bar, begitupun dengan fog lampnya, ini tidak termasuk, jadi belum ada pelindung bodi samping dan juga mesinnya di sini. Terus di bagian belakang ini kalau dilihat ada bracket untuk side back, ini juga belum termasuk. Lalu di bagian belakang untuk behelnya sebenarnya dia udah termasuk, tapi untuk base plate dan juga top boxnya ini tidak termasuk. Kemudian di bagian tangki ini ada tank bag, dia juga bukan termasuk dalam paket pembelian, dan di sini juga ada phone holder, tidak termasuk dalam paket pembelian. Jadi motornya polosan aja ketika Anda mendapatkannya pertama kali, sehingga ketika Anda memang tentu saja menjadikan motor ini sebagai motor untuk berkeliling touring dan menjelajah, tentu beberapa peranti pelindung menjadi sebuah modifikasi yang wajib dilakukan karena untuk melindungi motor dari beberapa resiko, mungkin terjatuh karena motornya juga terbilang cukup berat, sekitar 243 kg, sehingga kalau untuk jatuh-jatuh di parkiran masih terlindung bagian bodi-bodinya. Jadi itu dia tadi beberapa kekurangan dari motor ini. Kalau dari segi performa sih nggak ada masalah sama sekali. Terus juga kaki-kakinya ya masih oke untuk sebuah motor adventure. Dia empuk, dan juga untuk jalur-jalur yang tidak rata, off-road ringan masih mumpuni sesuai dengan DNA-nya sebagai motor adventure. Tapi ada beberapa kekurangan yang tadi tentu masih bisa ditingkatkan lagi oleh QJ Motor. Dan untuk harganya dia dibanderol cukup kompetitif, sekitar 199 juta rupiah on the road Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Apakah tetap tertarik untuk memiliki motor ini? Karena ya untuk di kelasnya 700 cc adventure mungkin beberapa brand sudah punya harga yang cukup tinggi. Jadi motor ini sebenarnya masih cukup oke untuk pemula yang ingin bermain di segmen adventure. Apakah Anda setuju? Silahkan tuliskan di kolom komen di bawah.